Pemirsa, ekspansi industri sawit hingga pertambangan berdampak pada kondisi hutan yang terus tergerus. Atas nama pembangunan, deforestasi seolah menjadi prasyarat utama. Lantas sejauh mana implikasi penebangan hutan terhadap jalannya pembangunan? Berikut liputan Tim Delik RCTI. Banjir terbesar dan terlama sejak 58 tahun terakhir yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat sejak 21 Oktober 2021 menuai sorotan. Tidak hanya melumpuhkan aktivitas warga, banjir juga memakan korban jiwa. Ironisnya, terus berkurangnya kawasan hutan lagi-lagi menjadi penyebabnya. Diketahui masifnya kegiatan industri seperti sawit dan pertambangan sendiri berdampak besar pada makin terkikisnya kawasan hutan. Sayangnya pembangunan berbalut investasi yang tengah digenjot pemerintah secara besar-besaran kini justru mulai menyasar kelestarian lingkungan. Hal ini tertuang dalam cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada 3 November 2021. Dalam tweetnya, Siti Nurbaya menegaskan bahwa Indonesia belum bisa menerapkan nol deforestasi, mengingat pembangunan yang belum merata saat ini. Sehingga menurutnya pembangunan tidak boleh terhenti karena deforestasi. Pernyataan ini pun langsung mengundang reaksi dari sejumlah pegiat lingkungan. Tapi yang ini bukan sekedar pemotongan 1-2 pohon yang terjadi deforestasi di kita saat ini. Ini pembukaan hutan besar-besaran jutaan hektar untuk kepentingan industri ekstraktif berbasis lahan skala luas. Melalui Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK Saparis Sudaryanto dijelaskan bahwa deforestasi yang dimaksud merupakan sebuah konsekuensi dari pembangunan. Sebab menurutnya pembangunan tidak bisa dihentikan, terlebih hal ini berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pihaknya menjelaskan bahwa akan ada kompensasi lanjutan pada hutan yang terdampak pembangunan. Konsekuensi pembangunan adalah adanya konversi hutan. Namun kita sudah memikirkan agar konversi tadi juga dikompensasi dengan membangun hutan. Nah, kemudian outputnya adalah bukan output, kesananya gitu ya. Outputnya adalah zero net deforestation. Itu. Jadi tadi saya sampaikan kalau kita membuat jalan 5 sampai kali 2 50 km persegi, berarti kita juga harus membangun hutan 50 km persegi. Jadi kan terkompensasi. Sementara pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan justru pembangunan seharusnya bisa sejalan dengan pelestarian lingkungan tanpa harus ada yang dikorbankan. Menurut saya pembangunan tidak boleh berhenti, ya. Tetapi bisa nggak kita mengembangkan pembangunan yang tanpa harus melakukan deforestasi? Bagaimana pembangunan itu dilakukan untuk mengamankan lingkungan bagi generasi mendatang. Mengejar pembangunan dengan mengorbankan alam hanya akan membawa bumi dan kehidupan di dalamnya kepada kehancuran. Sudah saatnya pemerintah mengembangkan pembangunan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan demi generasi yang akan datang.